Kalau di Islam itu kan saya lingkungan saya Kristen tapi lingkungan saya Muslim. Kan Ya, tetangga-tetangga saya itu katanya itu diperbolehkan itu poligami tambah istri. ya. Bukan cuma Itu di Islam, gimana? di Kristen, bukan cuma Nggak di ada, Islam, Kristen Yud. hanya satu. Ya coba Saya tunjukin minta- larangan poligami. Coba minta larangan ayat poligami di kitabmu. Dalam Nggak 2 ada ayat Samuel tapi pasal di 12 ayat di 8. Makanya dengarkan. Kalau ndak bisa tunjukin ayat, nggak usah banyak bicara dah. Noel, nak bicara diam aja Kak, saya yang bicara. Saya yang bisa Kan di kasih sini kamu banyak ayat. yang banyak istri. Iya, saya ndak ada urusan dengan Ustaz tetanggamu, Jeffrey ya. juga, Ustaz Jeffrey Al Bukhari juga Ini punya orang banyak mau istri. nggak sih dengerin orang jawab? Kau bertanya, aku nggak boleh menjawab. Kau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Agamanya apa? Muslim, Bunda. Oke Pak, kita izinkan dulu yang Muslim untuk mengisi slot-slot biar bertanya jawab dengan kita ya. Iya. Enggak ngikutin. Kok soalnya kalau yang Muslim bertanya ke saya 200.000 bayar, kalau ke Bang Milo bayar 500.000. Oke, Bang Noel nih, Bang Noel, Islam atau Kristen Bang Noel? Soalnya doubling. Bang Noel, Oh iya. Islam Umi, Kristen? saya mau bertanya. Enggak, aku Kristen. tanya Islam atau Kristen? Kristen. Oh, Kristen, oke. Mohon maaf Pak, kayu keras saya izin turunkan ya, sehat selalu karena Abang Muslim. Ya. Lanjut Uni, Umi, lanjut. saya mau bertanya, kalau kita harus masuk surga, kita harus melalui jalan apa? Islam. Kalau masuk surga jadi orang Islam. Itu jalannya. Dinnya adalah Islam, jalannya adalah Islam. Islam is true way. Kalau kita harus melalui jalan Islam itu, saya penjelasannya itu harus detail karena kita kan dari sebelah. Kalau mau masuk surga di dalam Islam, ikuti aturan-aturan Islam, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bukan jalan-jalan dalam makna harfiah kau jalan-jalan, bukan. Yang dimaksud dengan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, maksudnya adalah kau boleh mengenal Tuhan melalui mengikuti perintah Yesus.
Sama ketika Yesus berkata, aku meminta kepada Bapakku Parakletos lain, penyelamat lain. Itu maksudnya ada lagi jalan selain Yesus, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara masuk surga dalam Islam itu seperti yang diperintahkan Al-Quran. Taatlah kepada Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul dengan taat kepada ulil amri, para ulama-ulama soleh yang adalah pemimpin-pemimpin kami. Begitu. Kan Pak Robert, saya tak mau berputar-putar bahas itu. Maaf Pak Robert ya, kalau Pak Robert bentar, Noel. Pak Robert izin ya. Kalau Pak Robert berputar-putar di satu diksi yang Pak Robert putar-putar, saya tidak mau melayani Pak Robert. Selain melelahkan, yang kedua tidak ada ilmu kita di situ. Ya, silakan Noel. Kan gini Umi, kan dalam ajaran Kristen itu melalui Yesus kan kita pakai Tuhan Allah, dan disebut itu dalam Islam itu Allah dan Allah itu tulisannya sama. Tidak ada satupun kata Allah di dalam kitabmu Noel. Kata Allah di kitabmu itu merampok istilah Allah dalam KBBI yang adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke LAI lalu diganti kata-katanya menjadi Allah. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kami tidak mengenal kata bernama Allah. Yang kami kenal adalah ALLAH. Makanya kamu lihat KBBI ini. Kan di Alkitab itu Ini seperti Umi itu kan bilang terjemahan. Kitabmu itu kan terjemahan. Tidak ada kata Allah dalam kitabmu, adanya Theos atau Kurios. Kalian ini kan umat yang mendapat. Aduh. Kalau kamu menolak tidak apa-apa. Tapi kalau berdebat dengan saya itu, jangan bawa ketidaktahuan, bawa data. Minta Ya ini saya mau jelaskan macam mana kamu bisa mengerti. Kamu aja macam mana kamu mau mengerti arahan saya? Kak, saya bicara kamu potong. Saya aja menjelaskan kamu nggak ngizinin kok. Makanya kamu diam dulu. Nih kamu lihat nih arti kata Allah menurut KBBI. Ini kamu perhatikan ini. Ini satu saya bawa kamu kamus KBBI loh. Kalau kamu orang Indonesia loh. Kata Allah ini adalah nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah ini kamus KBBI. Sekarang Allah dalam kamus Ini. Oxford. Bukan Oxford pula ni. Ya, dictionary Oxford. Ya. Kan kita Umi bukan orang Arab Umi. Kita kan orang Indonesia. Itu tadi KBBI sama Oxford, sekarang dia Itu KBBI ini gimana sih ini orang ini? Kalau kalian tidak cukup memahami tidak masalah, tapi jangan diganggu saya menjelaskan dulu macam mana kamu. Saya ini mengerti bukan. Ya bagaimana kamu mengerti? Orang kamu saya jelasin aja kamu ngomong terus kok. Macam mana kamu mengerti? Ini KBBI yang saya bawa. Kamu kan orang Indonesia. Di Indonesia dipahami bahwa kata Allah itu nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini Allah ini bukan bahasa Indonesia. Mana ada nama Tuhan dijadikan bahasa Indonesia? Ini dituliskan dalam huruf Latin. Bukan berarti ini bahasa Indonesia. Karena kata Allah ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tidak ada nama itu dijadikan bahasa Indonesia. Nama orang aja nggak boleh diganti-ganti kok nama Tuhan diganti. Nih, dalam kamus Oxford, Allah adalah the name of God among Muslim. Jadi mana ada kata Allah itu dalam bahasa kitab Tuhan orang Islam. Itu intinya Allah nama Tuhan orang Islam. Nah, ketika kalian menggunakan kata Allah, kalian ambil dari mana itu kamus? Mana ada, berarti kalian itu menuhankan Tuhan orang Islam. Makanya kalian itu tersesat karena kalian itu suka sekali mengganti-ganti nama Tuhan kalian dengan Tuhan orang lain. Nggak percaya Allah tapi menuhankan Allah. Terus menghujat lagi kata Allah. Ini lucunya kalian Kristen itu. Silakan kamu bertanya aja Noel. Kalau kamu membantah pakai data, jangan membantah dengan ketidaktahuanmu. Nggak mungkin saya capek saya lo membantah ketidaktahuan kalian. Saya kan tidak paham Umi, itu urusanmu. Kepahaman saya begini, tidak ada urusan dengan saya. Saya hanya menyampaikan. Kalau kamu belum paham, karena kamu itu bukan orang yang menginginkan kepahaman. Tidak ada istilahnya itu kata coba bahasa Indonesia Allah apa? Nggak ada. Allah apa Allah? Allah dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Mana ada huruf L nya 2 dipanggil Allah. Kalau Allah tuh L nya 1. Allah.
Kalian itu penista agama Islam tapi sok-sok nggak merasa bersalah. Nama kamu Noel, tiba-tiba Di sini- ada anjing dikasih nama Noel. Sakit hati nggak kamu? Kayaknya nih yang terus menjatuhkan aku itu Umi, bukan saya menjatuhkan. Kan saya hanya minta kebenarannya saja, tapi yang Umi kasih yang menyampaikan itu Umi terus tekan saya seperti itu. Kok tekan? Yang berdosa di sini itu siapa? Kok Umi kamu atau saya? Kok kamu merasa tertekan? Kamu- Iya kan Umi yang tekan saya. Apa dosa saya sama kamu? Ngajarin kamu Kan berdosa Umi gitu. hujat agama saya dalam umat Kristen begini. Kan Kok saya saya- nggak hujat. Loh. Saya hanya minta kebenaran. Yang mau Saya hanya hujat ini minta artinya kebenaran. apa sih? Kalian ini ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Saya rasa Ngerti. orang Kristen di Indonesia ini yang paling utama bagi mereka tuh bukan belajar matematika lah. Enggak Saya ada kalian di bahasa agama Umi. Enggak ada kalian matematika di bahasa agama Umi. Enggak ada kalian. Memang nggak ada. Memang Nggak nggak ada, ada Umi, bahas yang bahas matematika di kalian. apa ini? Kan Umi yang bilang Menurut kalian saya, matematika. ternyata dia nggak ngerti. Udah kamu diam dulu aja. Nanti di sini bisa jadi kali Noel ini ya. Nggak. Biar aja dia belajar bahasa Indonesia. Kamu dengerin dulu orang bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kamu ngerti ya. Udah. Kamu nggak ngerti kayaknya Umi bahasa yang Indonesia. ngerti. Ya Iya, sudah. ya, lah, kamu Umi. pintar udah. Ya udah, kau pintar udah. Iya. Lanjut. Sekali, Umi. Pasien selanjutnya. Pasien Nggak ada selanjutnya. pasien di sini Umi. Iya, Noel. Riki, selamat Halo, malam. Riki. Ya, Islam atau Kristen, Bang Riki. Tertekan jiwanya. Bang Riki, selamat malam. Islam atau Kristen, Bang Riki. Bang Riki, monitor Bang Riki. Udah kalau nggak. Sultan nih turunkan. Sultan tuh ketiduran dia, ganti sama Oten lain. Di sini Oten duduk belajar. Kalau nggak bisa disembuhkan, kalian pakai gelang ungu ya. Tunggu hari aja kalian udah nggak apa-apa. Bang Simajuntak tadi udah belum? Ini itu tadi yang Dia ditanya. lagi belajar. Iya. Dia lagi belajar bahasa Indonesia. Ya. Selamat Dengar aja. selamat malam. Enggak ganggu. Iya. Iya. Udah Islam Noel atau diam Kristen? aja. Iya, sorry Ya. Umi. Iya, kamu belajar aja bahasa Indonesia dulu Noel. Nah, kamu selamat malam. Islam atau Kristen? Islam, Pak. Islam ya. Mohon maaf ya, izin turunkan ya soalnya ini kita khusus untuk Kristen dulu ya. Saya selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Daron. Pasien selanjutnya. Kan aku nggak naik ke atas. Winner, selamat malam Winner. Selamat malam, Islam Kristen Bang? Kristen. Kristen, oke silakan. Apa yang mau ditanya silakan. Bertanya aja. Iya bertanya aja. Apa ya, mau sambung yang tadi ditanya Bang Noel? Apa? Enggak, kan yang dipermasalahkan tadi kata Allah, ya kan? Allah itu kan dalam bahasa Arab. Sedangkan itu kata tuh udah ada sebelum umat Islam ada. Umat Islam Gimana ada itu? 600 tahun setelah Masehi. Kita Kata Allah itu agama di mana Kristen kamu udah ada temukan? sebelum itu. Ya, di Dan mana kita orang yang Kristen duluan memanggil menggunakan Tuhan? kata Allah, bukan kalian. Ya, silakan tunjukin datanya. Kita tunggu. Besarkan dia Mel. Kita tunjuk data kalau orang Kristen sudah dulu pakai kata Allah. Oke. Mana? Silakan besarkan. Itu. Tunjukkan data. Oh, ya. Gini aja biar dia itu ya. Mana? Besarkan aja. Oke. Gereja mana yang memanggil Tuhan dengan nama Allah? Di mana terdapat tertulis? Silakan. Gak apa-apa Mel. Silakan. Umi minum makan pakai tangan kiri. Mbak, mirroring Mbak. Yang baru lihat handphone jangan kayak gitulah. Masa makan kayak gini dikira pakai tangan kiri? Ini pun ada-ada aja kalian nih. Mirroring namanya itu. Kalau mirroring itu
Kamu kalau berkaca, kamu lihat di depan kaca, kamu makan pakai tangan kanan kelihatan seperti tangan kiri. Itu namanya mirroring. Aduh Noel, di mute dulu. Nanti kalau bertanya buka mic-nya. Kok Uni nggak bisa mute si Noel ini loh Mel? Kalau nggak Nggak turunin bisa. Mel. Iya nggak bisa. Turunin Oh, aja. nanti saya yang Maaf ya Noel, aku turunin dulu. Naik Kau naik lagi. Kamu naik lagi. Naik lagi. Ya silakan Winsor, kita lagi nungguin data bahwa orang Kristen pernah memanggil nama Tuhannya dengan kata Allah. Sudah ada sebelum Al-Quran. Kata Tertulis Allah di sudah mana? digunakan Kitab- oleh orang. Kata Allah Iya, sudah digunakan tunjukin oleh Kristen datanya. Arab Data, jauh data, sebelum data, agama data. Islam lahir. Data. Bacot lu perempuan gila. Orang udah ngomong sesuai Waduh. data. Mana datanya? Inilah kalian Kristen. Aku Klaim, turunin nih. klaim. Giliran terdesak langsung klaim. Ngaku aja. Di kitabmu yang berbahasa Yunani itu tidak ada kata Allah, katanya Theos. Kalian nggak tahu malu memang ini. Nama Tuhan orang kalian rampok, kalian bilang pula kalian yang lebih dulu make. Diminta data nggak bisa tunjukin. Kristen memang lama-lama aku bilang memang Kristen ini kebanyakan biawak menyamar jadi orang kayaknya. Oke, Bang Raden, selamat malam Islam Kristen. Diminta data Hah? malah mencret. Islam ya? Iya. Oh oke. Ada yang mau disampaikan Bang? Karena kita lagi cari hotel nih. Oh, kalau nanya-nanya sedikit tentang agama. Gimana Uni? Orang Islam bertanya ke saya bayar 200.000, ke Bang Milo bayar 500.000. Silakan pilih. Yaudah, mohon maaf ya, saya izin turunkan ya Bang ya. Saya Gak apa-apa kalau beliau mau nanya bayar 200.000, kirim ke rekening nanti. Oke. Bang Dokap, Islam atau Kristen, selamat malam. Bang Dokap. Oke, turunkan. Bayar 200.000 kalau orang Islam bertanya. Ke saya 200.000, ke Bang Milo 2 juta. Ya udahlah, nggak usah kalau gitu ya, saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejam betul nih Rifani ya. Ya, Bang Gondrong, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Gondrong? Bang Waalaikumsalam. Gondrong? Ah? Waalaikumsalam. Saya Islam. Islam ya? Maaf ya, saya izin turunkan ya Bang ya. Enggak mau Karena bertanya. waktunya nggak lama. Hanya mau menyampaikan aja bisa. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Saya nggak bertanya. Saya menyampaikan. Saya bisa Umi. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Maaf ya, saya izin turunkan, mohon maaf ya. Terus Bang Yadin, selamat malam. Islam atau Kristen? Iya, selamat malam Teh. Ini saya nih dari Jampang Teh, dari Jampang Surade. Ini Muslim. Oh Muslim. Mohon maaf yang ya Pak. yang marah-marah itu hotel teh orang siapa itu? Yang tadi yang marah-marah itu. Iya itu Oten. Iya udah. Oke, makasih ya Bang ya. Saya izin turunkan, mohon maaf Iya, ya. iya. Banyak kali yang Islamnya. Tolong jangan minta permintaan dulu untuk sementara ya. Nih Noel naik lagi Noel. Noel, kalau mau ngomong buka mic ya. Kok itu apa namanya tuh? Kalau misalkan dibuka sedikit berisik Noelnya. Bang Noel ya. Oh iya, tadi pasang kipas, Hmm. nggak berisik. Oke, Bang MP, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Epi, Maaf. maaf, Islam ya Bang ya? Ih. Cari lagi. Oke, Bang Ide, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang ID? Bang ID, monitor Bang ID. Bang ID? Deh, turun. Siapa yang nurunin tuh? Nih.
Oke, Bang Titut, selamat malam. Islam atau Kristen? Wis diturunin lagi. Sudah nurunin tuh ya. Oke, Bang Mahfuz. Bang Mahfuz, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Mahfuz. Bang Mahfuz. Oke. Oke, Bang Mahfuz, Islam atau Kristen, Bang? Islam, Mbak. Oh, Islam. Mohon maaf saya izin turunkan ya. Siap. Oke, Bang Bairil. Bang Bairil. Ya. Mohon maaf, Islam atau Kristen? Selamat malam. Oten. Oten. Oke, tuh dapat otennya Uni. Ada yang mau ditanya, silakan. Mau nanya itu Mbak, masalah itu Pak. Apa? Oten tidak selamat ya judulnya. Menurut Matius pasal ke-7 nomor 21 dan Lukas pasal 13. Di dalam kitab Lukas pasal 13 baca nomor 24-nya sampai 27. Ada seorang yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Yesus menjawab, Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk melalui jalan yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat." Nah, Matius pasal 7:21, "Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga." Nah, di kedua ayat ini dijelaskan. Nandar, ganti nih posisi ininya, kalau nggak besarkan Uni dek, kepala Uni tutup. Nah, besarkan lagi. Menurut Yesus, orang yang diselamatkan itu bukannya memanggil dia Tuhan, bukan, tetapi yang melaksanakan perintah Bapa di surga. Nah, coba untuk membuktikan kalau kamu adalah orang yang selamat, coba tunjukkan satu saja ajaran di gereja yang diperintahkan oleh Bapa. Atau sebutkan satu ajaran perintah Bapa dalam Bible yang kalian ikuti sebagai ritual di gereja. Sebenarnya gini loh Mbak, semua saya sendiri juga nggak percaya gitu. Maksudnya nggak percaya itu gini. Karena kan kayak ada penambahan juga dari itunya, dari pendeta-pendetanya. Anda Kristen Karena apa? dari awal memang Anda Kristen apa, Bro? Saya mau tanya, Anda Kristen apa? Kristen apa? Denomnya? Protestan, Katolik, atau Protestan. Saksio? Protestan. Saya mau tanya dulu, Anda sudah mempelajari kitab Anda belum? Belum karena ikut juga mau juga Gini, apa itu. saya kasih Anda materi yang bisa Anda ajukan menjadi pertanyaan kepada pendeta, mau nggak? Boleh Mbak. Oke. Pertama, coba tanya sama pendeta. Ini pertanyaan ya, nanti Anda masuk lagi ke sini ya. Anda masuk lagi ke sini nanti. Pertanyaan pertama adalah tolong tanyakan kepada pendeta, kenapa Bible dikatakan suci? Apa alasannya? Tahu nggak? Anda tahu jangan-jangan? Coba kalau Anda tahu silakan Anda jawab. Enggak tahu juga Mbak. Kalau saya ditanya kenapa Al-Quran dikatakan suci, saya bisa jawab. Pertama, Al-Quran itu murni perkataan Allah, tidak bercampur. Kedua, Al-Quran itu tidak pernah terdistorsi atau rusak. Ketiga, Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Yang keempat, Al-Quran itu tidak ada bertentangan dengan saintifik informasinya. Tidak ada anakronisme dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu apa yang disampaikan bisa terbukti secara saintifik. Banyak alasan-alasan kenapa saya katakan Al-Quran suci. Dan ada petunjuk-petunjuk yang jelas eksplisit terkait tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan dengan manusia dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan sebagai petunjuk. Kalau ada kitab, apabila disebutkan di dalamnya dan menjadi perdebatan sepanjang masa, itu bukan petunjuk namanya, itu penyesat. Contoh, Yesus berkata, "Akulah dia." Siapa dia? A. Dia Tuhan. B. Dia Mesias. C. Dia anak manusia. D. Dia hantu. Sampai detik ini, tahu aku. nah, artinya kalau kita mau mengatakan kitab ini suci, mesti harus ada alasannya. Maka tanya kepada pendeta Anda, kenapa Bible dikatakan suci? Ya,
Silakan Boru Sinaga naik ke sini. Kalau kau tak senang, mari kita bersenang-senang di atas. Nah, terus satu lagi. Kalau Anda ingin tahu siapa Yesus, jangan tanya sama orang lain, tanya sama Yesus. Maka jawab pertanyaan, siapa Yesus menurut Yesus? Adakah dia mengatakan dirinya Tuhan? Ya, Kalau setelah dia juga tidak dibaca-baca kan, selama saya baca-baca juga kan, belum ada yang saya temui bahwasanya Yesus itu mengaku bahwa saja dirinya Tuhan. Mantap. 81 kali Yesus itu mengaku apa? Anak manusia. Anak Betul. manusia. Sering dibaca-baca juga kan, siapa panggil apa Mbak apa nih? Uni boleh, Uni. Selama Uni. dipanggil, selama dibaca-baca kan Uni, maksudnya kok aku bingung juga gitu loh. Kenapa pula ini, sementara yang kan sering kan di nonton kayak PI apa namanya, kemarin Ustadz PI ya. Ustaz Yusuf P. Nah, kadang nggak pernah naik juga ke roomnya, tapi kan setelah dipahami, coba baca ini, coba beberapa juga oten yang naik, ya kok betul juga katanya gitu. Kok coba saya balik kembali kitabnya, selama itu kalau Yesus itu kok betul juga nggak pernah mengaku dirinya bahwa saja dia disembah sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus mengajarkan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Dalam perkataannya begini, kehidupan kekal hanya dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang diutus. Satu. Ya betul. Ya. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, Dialah satu-satunya yang tidak pernah kena maut, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, dan tidak ada manusia yang bisa melihat Dia. Satu-satunya loh. Bagaimana kemudian kok ada yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus dikatakan Tuhan itu bukan karena Yesus yang mengatakan, tapi menurut Tertullianus, Athanasius, orang-orang yang yang nggak ada kaitannya dengan Yesus. Yesus pun namanya bukan Yesus, namanya Isoa, Arabnya Isa, Aramaiknya Isoa, Yunani Ibraninya Yeshua. Sejak kapan dia menjadi orang Yunani? Inilah kenapa banyak tersesat orang-orang, karena gampang merubah-rubah. Makanya Al-Quran katakan, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kata Al-Quran, celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Anda Kristen itu dapat informasi tentang Tuhan itu dari kitab karangan manusia. Coba baca Lukas pasal 21, Lukas pasal 1 nomor 1. Banyak orang yang telah membuat kitab ini, tapi aku membukukannya untukmu Theophilus. Karangan orang. Menurut pendapat orang, Yesus anak Yusuf, anak ini anak pendapat orang lagi. Kira-kira masa Tuhan kira-kira ngomongnya dalam Bible? Kira-kira. Jadi kalian Kristen selama ini dapat informasi tentang Tuhan itu dari kitab karangan orang, menurut pendapat orang yang tidak jelas siapa. Tanya sama pendeta, siapa mau nulis kitab Matius? Kalau dia bilang Matius, Anda minta bukti, tunjukkan buktinya kalau Matius penulis Matius. Mencret dia. Bentar ya, ini saya catat dulu pertanyaan itu. Oke, yang pertama. Tanya. Bairil, Bible itu dibilang kitab suci karena ada nubuat dan penggenapan. Dibaca-baca ya. Oke. Gini, saya tanya sama kamu Simanjunta. Di dalam aduh. Satu-satu, Simanjunta. Ya Umi, sorry ke mama. Ya Umi. Di dalam kitab sucinya saya itu juga ada nubuatan. Berani kau bilang kalau itu suci? Kalau parameter kitab suci adalah kitab yang bernubuat di dalamnya, di dalam Al-Quranku juga ada nubuatan tentang hancurnya bangsa Romawi, dan itu terjadi. Berani kau bilang kalau Al-Quranku suci? Berarti sama Umi, sama-sama kitab suci. Bu, saya tidak tanya sama-sama kitab. Berarti kalau ada sama-sama kitab suci, kau akui kitab suci itu banyak? Ya saat ini karena agama banyak ya sama Umi. Asinkretisme kamu.
Kalau Al-Quran itu dikatakan suci, tidak ada yang menyamai Al-Quran. Contoh, hanya Al-Quran. Kalau saya bilang hanya, berarti cuma Al-Quran, gak ada lagi. Hanya Al-Quranlah satu-satu kitab suci yang tidak ada distorsinya. Contoh, Bible terdistorsi, ada ayat tambahan, ayat yang dikurangkan. Kitab Weda terdistorsi karena ada tambahan-tambahan kemudiannya. Kitab orang yang Hindu juga seperti itu, ada perkembangan-perkembangan. Al-Quran tidak ada terdistorsi. Di tangan Nabi Muhammad sampai detik ini ya begitulah, tidak berubah. Al-Quran tidak ada kontradiksi. Jadi syarat dia dikatakan suci harus spesifik. Tidak ada yang lain yang menyamainya. Tapi kalau kitab kalian ada nubuatannya. Kalau Gumai bikin buku, dia jadi Tuhan menurut kalian itu. Dia bisa bernubuat. Menurut saya nanti ada artis yang akan kecelakaan. Artis itu kecelakaan di sini dan situ. Kalau dia buat buku, bukunya Gumar bisa kau bilang kitab suci nanti. Umi, saya boleh bertanya ini? Kami Saya ke Baril dulu. Nanti kalian berdua diam dulu, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar, baru kalian diskusi sama aku. Nanti si Baril dulu. Baril ini pandai bahasa Indonesia dia. Sabar Noel, aku belum selesai dengan Baril. Ini Ya, Baril. ini minta maaf sebelumnya ya, karena juga ada juga dibuka-buka dari Google ya. Kemudian juga ada juga pernah ikut ceramah-ceramah juga. Maksudnya ceramah-ceramah ada acara apa kayak kalau nggak salah kemarin tuh halal bin halal apa yang pernah pas lewat nampak gitu. Yang udah lama sih. Apa masalah? Masalahnya tuh gini, maksudnya ada sih pernah bertanya, ada juga buka-buka di Google, penasaran juga sih kenapa sih dalam kalau dalam kitab Uni itu, dalam kitab Al-Quran itu surat apa kalau nggak salah apa, Alhamdulillah apa kalau nggak salah. Ada juga kawan juga bilang, karena ada juga pernah aku tanya juga sama kawan, kalau di dalam Al-Quran itu surat pertamanya apa sih? Itu bilang nanti kalau Al-Fatihah. Alhamdulillah ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian tuh Al-Fatihah, kemudian tuh yang diakhirinya tidak salah Nas apa? Quran surah An-Nas ya. Apa mau yang ditanyakan apa? Kamu mau tanya apa tentang itu? Itulah maksudnya kan, ada yang kemudian tuh ada di tengahi. Bentar ya, aku tengok bukunya dulu. Ada dicatat sama kawan juga ini. Ya, pertanyakan pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Ya. Oh ini Apa? Ini nih. Kenapa dalam Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian tuh ditengahi dengan yang berwarna merah itu Pak, waliyatalataf, dan diakhiri dengan qul a'udzu birabbin nas. Ya ini ya betul. Ya. Jadi penyusunan Al-Quran itu berdasarkan tauqifi. Rasulullah itu dibimbing oleh malaikat menyusun, makanya Rasulullah yang mengatakan susun ini di sini, susun itu di situ. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Ya, nih. Area. Jadi kalau kami ini, umat Islam ini, itu diarahkan sama Nabi Muhammad yang mengajarkan. Nah, yang pertama Rasulullah itu menentukan posisi ayat. Hadis sahihnya bunyinya begini dalam kitab riwayat Abu Daud. Apabila turun suatu ayat, Rasulullah memanggil penulis wahyu dan bersabda, letakkan ayat ini pada surah ini, di dalamnya begini-begini. Jadi Rasulullah yang ngajarin. Nah, kemudian malaikat Jibril memperhatikan Al-Quran dan memvalidasi. Jibril meninjau Al-Quran bersama Nabi setiap 1 tahun sekali. Pada tahun wafatnya beliau 2 kali. Hadis dalam kitab Bukhari nomor 4998. Ini namanya validasi kitab suci namanya ini. Kitab Bukhari itu apa? Itu hadis. Jadi beda Al-Quran ini. Al-Quran ini semua perkataan Allah yang lafaznya itu dari Allah dibawa sama malaikat Jibril untuk diulangi ucapannya sama Nabi Muhammad. Kalau hadis itu adalah
Apa yang dilihat sahabat, apa yang didengar sahabat dalam kehidupan Nabi Muhammad yang bukan surat kalam ilahi itu. Diksinya itu bukan dari Allah gitu loh, tapi dari Nabi Muhammad, tetapi tetap ilhamnya dari Allah. Karena apa yang Nabi Muhammad lakukan itu semua datang dari Allah, karena dia seorang Rasul. Nah, kemudian hadis Oh, bentar kitab Umi, ijma. saya potong dulu boleh Umi? Kalau memang juga kalau nggak salah juga lah kalau sekiranya kita mempercayai Yesus juga kan, Apa? nggak salah juga kan kalau kita Oke, gini, salah. percaya Yesus juga. Kamu salah kalau kamu katakan percaya Yesus. Kenapa? Dari mana kamu tahu kalau yang bernama Yesus itu adalah Nabi Isa atau anak Maria? Bisa kamu buktikan nggak? Yang pertama. Yang kedua, tahukah kamu siapa penulis kitab yang menjelaskan tentang Yesus ini? Orang yang menjelaskan tentang Yesus ini aja nggak jelas. Dari mana kamu tahu bisa membuktikan bahwa yang dijelaskannya adalah kejelasan, kebenaran? Penulisnya aja nggak jelas. Kamu ketemu sebuah catatan di pinggir jalan, nggak ada penulisnya. Di dalamnya tertulis, ternyata si Ripa adalah Tuhan. Mau kamu nyembah aku? Enggak lah nih. Nah, makanya sudah ada kamu ketemu manuskrip di dalamnya dikatakan jungkir baliklah 10 kali supaya masuk surga. Mau kamu ikuti itu? Enggak lah nih. Ya udah, jangan bodoh kita. Ada otak, ada akal, ada mata, ada daya penglihatan, ada hidung, ada penciuman. Masa kita ini dikasih otak nggak dipakai dengan akal? Masa kita punya mata, penglihatannya nggak berfungsi? Masa hidungnya ada, penciumannya nggak dipakai? Kalau sudah jelas ada kitab yang tidak jelas tertulis di situ, lalu kalian katakan ini Matius. Siapa pula yang ngasih tahu Matius penulisnya? Apa bukti-buktinya? Diduga, dipercaya. Bagaimana cara kamu mengatakan isi kitab itu benar sementara kamu tidak tahu penulisnya siapa? Hariman Yudo Raharjo, turun celana turun ayat. Setahu saya Tuhan yang diturunkan celananya jadi ayat. Setahu saya loh ya. Setahu saya ada kisah Tuhan yang celananya dikoyak jadi ayat kitab suci tuh. Gitu Beril. Jadi mengutip perkataan yang dianggap benar dari kitab salah ya salah. Nggak mungkin benar lah, kitabnya aja salah. Gitu. Umi boleh saya bertanya Umi? Silakan bertanya aja. Kalau di Islam itu kan lingkungan saya Kristen tapi lingkungan saya Muslim kan Ya. Tetangga-tetangga saya itu katanya itu diperbolehkan itu poligami tambah istri. Ya, bukan cuma Itu di Islam, gimana? di Kristen, bukan cuma di Islam, Yud. Ya coba Saya tunjukin minta- larangan poligami. Coba minta larangan ayat poligami di kitabmu. Dalam 2 Nggak ada ayat Samuel poligami pasal 12 ayat di 8. Makanya dengarkan. Kalau nggak bisa tunjukin ayat, nggak usah banyak bicara. Noel, bicara diam aja Kak. Saya yang bicara. Saya yang bisa Kan di kasih sini kamu banyak ayat. yang banyak istri. Iya, saya nggak ada urusan dengan Ustaz tetanggamu, Jeffrey ya. juga, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari juga Ini punya orang banyak mau istri. nggak sih dengerin orang jawab? Kau bertanya, aku nggak boleh menjawab. Kau bertanya, aku mau menjawab aja, kau ngomong aja terus. Jadi pertanyaan kau tuh bukan untuk mendapatkan jawaban. Niatmu saya itu ingin belum keluar menyerang. bertanya, Umi. Makanya diam dulu. Loh, kau kan sudah selesai Saya mau tadi bertanya, pertanyaannya. belum Apakah di? bertanya. Yaudah silakan. Apa pertanyaanmu? Ustaz Jeffrey itu banyak istri. Kan benar. Terus poligami itu berdosa enggak? Sama seperti di kitab kau, poligami nggak dosa. Nggak ada poligami di kitab kami, Umi. Ya coba kau tunjukkan dalam kitab kau kalau Dimana poligami tunjukkan, berdosa. Umi? Di mana kitab kami? 2 itu Samuel poligami? pasal 12 ayat 8 nih, kutunjukkan sama kau. Mana ada pula kau Bukan memang nggak pernah baca tambah kitab banyak, kau. itu perjanjian lama, Umi. Itu perjanjian lama, Makanya, Umi. berarti di perjanjian Bukan lama boleh nggak perjanjian poligami? keikut Yesus. Loh, Yesus Ikut menjanjikan Yesus nggak ada istri-istri kok. poligami, Umi. Matius 19:29 Nggak ada, Yesus nggak menjanjikan. punya istri, Umi. Ah, diamlah kau ngomong nggak pakai ayat orang ini. Nggak ada. Diminta ayatnya nggak kau tunjukkan. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan kau memberikan bini-bini orang kepada Daud. Yakub tuh bininya 4. Kalau tidak ada poligami, kau pikir kau punya Tuhan? Tuhan kau itu lahir dari hasil poligami.
Sedangkan Tuhan di perjanjian lama mengizinkan dan bahkan memfasilitasi poligami. Kau pula bilang orang nggak boleh poligami. Mana kitab kau bilang nggak boleh poligami? Penipu. Nggak ada di kitabku, Umi. Nggak ada di kitabku. Tunjuk ayatnya kalau nggak ada. Mana di kitab kau itu dilarang poligami? Tuhan kau aja ngambil bini orang dikasih ke orang lain kok, dikasih ke Nabi Daud kok. Kalau kau nggak siap mendengarkan jawabanku, jangan kau ganggu aku menjelaskan. Nggak ada, Umi. Nggak ada, Umi. Diminta ayatnya nggak bisa kau tunjukkan. Kau tengok nih, belajar kau. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nggak ada, Umi. Nggak ada, Umi. Nggak ada itu. Diminta dalil nggak ada kau tunjukkan. Diam dulu bentar. Diam dulu, kalau nggak disapa jangan ngomong dulu. Nih kau tengok nih, Tuhan kau nih, telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan kau aja memfasilitasi poligami. Nggak ada poligami yang kita gini. Nggak ada, minta dalil nggak ada kau tunjukkan. Nggak ada, Umi. Baca kitabmu. Mana ada larangan poligami dalam kitab kau? Bahkan kitab kau itu melegitimasi poligami dengan adanya janji 100 istri. Matius 19:29 yang dihilangkan oleh LAI. Aku benci kali aku nengok Kristen yang kayak gini lah. Dia bertanya, dia pula yang sok tahu. Mana kitabmu? Mana di kitabmu dilarang poligami? Bahwa poligami itu berdosa, mana di kitabmu? Sembarangan memfitnah Bible aja kalian tiap hari. Yesus yang kalian kutuk, Tuhan perjanjian lama kalian bilang melakukan perbuatan haram. Kalian itu karena nggak mampu poligami, lalu kalian sok-sokan mengatakan kami nggak boleh poligami. Selingkuh iya, kumpul kebo iya, mentus berbokong anak kecil iya. Sok-sok kalian nih, sok-sok. Kami lo selibat pastur-pasturnya, bokong anak kecil berantakan kalian bikin. Biasa aja lah, Umi. Nggak bisa, saya nggak bisa biasa, saya luar biasa soalnya. Nanti kebalik itu enggak. Apa yang kebalik? Tuhanmu yang dibolak-balik. Tuhanmu iya dibolak-balik orang Yahudi sama Romawi. Itu kayak Apa yang balik? itu Islam itu. Iya, penjajah yang datang ke Indonesia agamanya apa? Koruptor yang paling banyak lakinya si Dewi Sandra siapa? Agamanya apa? Hah? Gini Penjajah ya, yang datang ke Indonesia, Belanda. Nggak usah kau gini ya, Umi, nggak usah. Nggak usah. Kalau mau naikkan Tadi Kristen kau itu sosok kali suruh giginya. dibaca ayat-ayat Nyanyi ya, tentang Umi. Kristen, apa dia betul Kristen atau Kutanya Islam? sama kau, yang menjajah ke Indonesia agamanya apa? Kau debat sama Edis TV kemarin nggak sanggup. Kau iya, si Edis TV kabur, sok-sok di mute. Kabur Udah udah jelas. kau jawab pertanyaanku sama Edis TV. Pertanyaanku, apa guna Tuhan kau di peradaban ini? Gunanya untuk peradaban Tuhan kau apa gunanya? 33 tahun Tuhan kau ada di bumi, apa gunanya buat kampung halamannya? Kalau nggak bisa berguna buat peradaban, ayo kita perkecil. Apa gunanya buat Yerusalem? Oh, nggak ada lagi gunanya. Apa gunanya buat murid-muridnya? Oh, nggak ada lagi gunanya. Apa gunanya buat mamanya? Nggak ada lagi. Apa guna Tuhanmu buat dirinya sendiri? Nggak ada gunanya. Itu yang kutanyakan sama si Kudis TV. Ketika Edis bertanya, kenapa kau promosikan orang yang sudah meninggal? Loh, kalian semua bahkan menuhankan Tuhan yang pernah mati. Nah, kau bilang si Kudis TV itu hebat. Oke, kutanya sama kau, sepakat kau sama Edis penyalipan karya iblis? Yesus punya Tuhan. Ngomong di atas, giliran di ini kelu gigi kau. Ngomong. Coba kau tunjukkan sama aku, sepakat kau sama si Kudis TV Yesus punya Tuhan? Tuhan kau bertingkat-tingkat. Tuhan punya Tuhan, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Tuhan Anak lebih rendah daripada Tuhan Bapak. Kenapa kau diam, tulang? Daripada Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Ya daripada Nabi itu. Muhammad itu, Nabi Muhammad pertama meninggal saja dia, agamanya bisa memperbaiki Eropa dari zaman kegelapan. Tuhan kau mati gunanya apa? Tuhan kau minta-minta hidupnya, miskin, mati pun nggak ada gunanya. Dia mati Kutanya lalu sama kau, bangkit lagi. ketika Tuhan bangkit, Tuhan kau gunanya apa? Memangnya kau pikir Golgota itu, Yerusalem itu jadi Kristen ketika Tuhan kau mati dan bangkit? Apa guna Tuhan kau bangkit? Mending bangkit Isaac Newton, masih ada gunanya. Tuhan kau bangkit gunanya apa?
Banyak gunanya. Ya apa? Salah satu aja, nggak usah 1,5. Apa guna Tuhan kau? Gunanya setengah aja, nggak usah banyak. 1, nggak usah 1 lah, setengah aja kau kasih sama aku. Udah Apa jelas manfaatnya bisa dia mati? menyembuhkan orang mati. Apa gunanya dibangkitkan si Lazarus? Apa gunanya? Apa guna manfaat? Ketika Tuhan kau membangkitkan Lazarus, 12 muridnya itu langsung menuhankan dia nggak? Waktu Tuhan kau itu bahkan sudah menghidupkan Lazarus, ketika Tuhan kau mau ditangkap Hansip Romawi, kabur muridnya. Apa gunanya Tuhan kau membangkitkan orang mati, muridnya aja nggak percaya sama dia? Apa gunanya Tuhan kau membangkitkan Lazarus? Lihat nabiku nggak perlu membangkitkan Lazarus, nggak perlu membangkitkan orang. Kau tengok Arab Saudi itu Islam semua, menyebar ke seluruh alam semesta. Tuhan kau nggak mampu mengkristenkan orang Yahudi. Kampung halamannya justru mayoritasnya Islam. Lalu apa gunanya Tuhan kau mati dan bangkit buat peradaban? Ada tumbuh buah kurma di kuburan Tuhan kau itu? Hah? Pohon yang pernah disandarkan nabiku saja sampai sekarang masih ada. Dosa siapa yang dihapus? Dosa kau. Jadi kau nggak berdosa lagi. Kau yang mengintip janda mandi, Tuhan kau yang mati. Gitu. Berarti masih ada nggak dosa orang sampai sekarang? Berarti dosa nggak ada lagi di dunia gitu. Kalian ini umat-umat NPD. Ketika kalian mengatakan Nabi Muhammad begini dan begitu, sadar berkaca. Tuhan kalian yang mati aja nggak ada gunanya buat peradaban. Mending kalian sembah Hawkin. Hawkin itu gitu-gitu, dia memberikan informasi ada lubang cacing di alam semesta. Tuhan kau apa yang dikasih tahunya? Apa yang dikasih tahu? Hari kiamat aja dia nggak tahu. Itu yang kau Diam kau ceritakan dulu. semua itu nol, nggak ada itu. Apa yang mau kau bantah dari omonganku? Coba kau jelaskan sama aku. Apa gunanya Tuhan kau hidup dan mati dan bangkit? Kalau aku memang kurang paham keagamaan ya soal tentang Kristen. Ya udah, kau orang bodoh kok menilai orang pintar, mana orang bodoh kok kau pula yang menilai. Ternyata kau bodoh. Tiba-tiba kau yang bodoh ini mengatakan Edis hebat. Masa orang bodoh bisa menentukan orang hebat dan orang nggak bodoh? Saya sering lihat kalian. Orang bodoh, ini ada orang bodoh. Masa bisa orang bodoh menentukan mana yang hebat, mana yang enggak? Dikatakan bodoh sama orang yang lebih bodoh daripada kita, itu bukan sebuah penghinaan. Itu kalau cacing menilai manusia. ada dalilnya. Iya. Masa ada cacing menilai manusia? Ya, Edis Udah ada ngaku dalilnya, bodoh. jadi kita bisa percaya. Apa? Yaudah, aku tanya sama kau. Kau percaya nggak Edis mengatakan Yesus punya Tuhan? Ya tidaknya saya percaya sama Edis, tapi kalau soal ke situ saya Ya kurang udah, paham. percaya nggak kau ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan? Mencret kau kan? Nah itulah Kristen nih. Penyembah kudis. Kena Edis saja kau itu, kalau enggaknya sanggup berdebat. Jangan-jangan kau pacar Edis, ku tengok. Pacar Edis kau ya? Kau cinta sesama jenis ya? Pencinta lubang dubur kau ya? Ngejar dubur Edis kau? Hah? Ah, parah ini orang nih. Kau jangan cari dubur, isinya kotoran itu, busuk. Kau laki-laki, kodratmu mencintai perempuan. Ngapain kau mengejar lubang dubur Edis? Kau pikir dia mau ditusbol sama kau? Gak mau dia pun milih-milih itu walaupun mukanya berhala. Kau ini bertobat kau, mentang-mentang kau pecinta dubur masuk Kristen kau. Mentang-mentang di gereja disahkan nikah sesama jenis. Kaum Sodom kau. Si Edis tuh milih-milih juga dia dubur mana yang mau disodoknya. Dia nggak mau dia sama kau. Mikir-mikir lah dia, ada aja kau dek. Tobat kau. Itu kan omongan tambah-tambahanmu itu. Lah, kutanya sama kau cinta nggak sama Edis? Ya setidaknya kan saya itu memang Kan? apa dia itu ceritanya. Udah nggak terbantah. Emang udah sakit. Makanya aku bilang. Karena Wah. Edis itu semua ada buktinya, ada dalilnya gitu. Memang Jadi Edis kita itu jelas adalah lah Kristus. Udah kau sembah Edis. Kalau perlu kau salibkan Edis. Besok kau cium pantatnya. Ngapain juga kita Kalau sembah perlu- Edis? Loh, Edis maha benar dengan segala perkataannya bahwa penyalipan adalah karya iblis. Percaya kau itu? Ya buktinya begitu dia. Ya buktinya kalian itu selamat gara-gara karya iblis. Emang iya, memang ajaran iblis. Aduh, gawat. Aduh, gawat, ketahuan kalau Edis adalah penyembah iblis. Videonya disimpan nih. Ada. Tunjukkan sama dia.
Yang mana, yang Yesus punya Tuhan atau yang terjadikan pada iblis? Yang mana? Kamu mau yang mana? Yesus punya Tuhan. Nah nih, Yesus punya Tuhan. Waduh, Edi sebilang Yesus punya Tuhan. Itu iman Islam tuh, Yesus punya Tuhan. Iya. Yesus punya Tuhan itu, Bang. Yesus punya Tuhan. Ini bang, nih saya ini memberitakan Injil kepada orang-orang Islam. Nah, orang Islam ini bang, di dalam pandangan saya, di dalam pengalaman saya selama 13 tahun berjumpa dengan orang Ada Islam. kata Edis di sini, Umi. Kan Umi berdebat sama saya, bukan sama Edis. Yesus sebagai manusia. Tunggu, diam dulu. Karena kelasnya masih memandang Yesus sebagai manusia, maka saya harus memberitakan kepada orang Islam Yesus sebagai manusia. Itulah tangga nomor 1 yang harus diinjak oleh orang Islam. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan seorang ateis. Yesus punya Tuhan. Pengertian punya Tuhan. Bingung nggak kamu? Bingung kau? Yesus sama Tuhan. Masa kalian tidak mengakui bahwa Tuhan kita Yesus itu hamba Tuhan di surga? Kalau kalian tidak mengakui itu, buka kembali Bible kalian. Berarti emang kalian tuh nggak pernah baca isinya. Ya, boleh. Ya. Siapa yang lompat ke bawah? Ya. Si Noel. Ini boleh saya Ya, Pak Dance. Dulu ya. Saya membacakan ayat-ayat yang sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Kudus itu. Matius 11 nomor 25a. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus tinggal di bumi, berarti dia bukan Tuhan. Tulang. Nah, Matius pasal 23 nomor 9. Janganlah menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, lagi-lagi Yesus mengatakan sesembahan itu hanya ada di surga. Siapapun tidak boleh disebut bapa di bumi ini, berarti termasuk Yesus. Kenapa kok Yesus dituhankan? Disebut Allah, Yesus sendiri melarang ya disembah, karena sesembahan itu hanya ada di langit. Ya, nah ini ayat menarik ini ya. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ternyata Yesus menyampaikan sesuatu ya hanya menunggu perintah Tuhannya. Nah, kalau saya hubungkan pada Matius pasal 23, ini sering saya sampaikan ya. Matius pasal 23 nomor ya, Matius 21 nomor 9. Ini. Matius pasal 21 nomor 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana dalam kamus Bible yang dituliskan oleh Lai memiliki pengertian berilah kiranya keselamatan. Nah, kalau demikian, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu? Anak Daud itu adalah Yesus. Jadi di sini orang banyak yang mengikuti Yesus sementara mendoakan Yesus ya agar diselamatkan. Kenapa demikian? Karena pada ayatnya yang ke-11
dengarkan. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ternyata Yesus bukan Tuhan tetapi Nabi, pantas dia didoakan. Ya, demikian. Terima kasih materi yang luar biasa. Saya izin sama tamu baru Bang Restu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya cuma mau ikut nyimak. Oke, nyimak di bawah aja ya. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mel. Iya. Oke, teman-teman yang di Riva MOW, karena ini sudah malam buta ya, saya juga aku akan traveler dalam waktu dekat ya, keliling-keliling dunia ya. Mau keliling dunia teman-teman yang di YouTube ya. Doakan saya di perjalanan lancar karena saya akan memulai perjalanan menuju alam semesta ya. Mau ke Golgota, Yerusalem, Madinah, Mekah, Spanyol, Maroko, insya Allah ya. Jadi saya harus banyak istirahat ya. Oleh karena itu Travel menunggang katil. menunggang katil kan dalam mimpi mah tak mana-mana gitu. Menunggang bantal. Jadi menunggang bantal dan katil. Buat teman-teman yang di Riva MOW ya, YouTube saya itu cuma 2 yang ada nama Rivanya untuk debat. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan nanti insya Allah akan ada YouTube saya namanya Dimensi Ilmu. Di dalamnya ada masalah saintifik, korelasi dengan Al-Quran, kemudian sejarah, kemudian banyak nanti insya Allah. Tapi yang Dimensi Ilmu belum saya kelola karena saya masih sibuk. Yang YouTube saya itu cuma 2, Riva MOW dan Mesia X Uniriva. Tidak ada lagi. Ya, kalau ada lagi atas nama saya jangan diikuti, itu bukan punya saya tidak tanggung jawab. Oke, kita close yang di YouTube Riva MOW. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Teman-teman perhatikan, model berdakwah kepada orang Kristen memang saya tak selamanya harus bisa berlemah lembut, karena yang saya hadapi ini bukan anak kecil. Mereka adalah orang-orang yang bebal. Terkadang perlu diksi-diksi yang keras. Kenapa? Supaya mereka sadar kesalahpahaman mereka itu bukan karena mereka itu bodoh. Bukan, mereka tuh nggak bodoh. Orang Kristen ini nggak bodoh teman-teman, tapi mereka tuh ingkar. Maka kita tekankan penekanan itu supaya menunjukkan bahwa mereka tuh mengingkari kebenaran. Mereka katakan mati sama dengan kekal, mereka katakan membenci sama dengan meninggalkan. Mereka rubah semuanya. Inilah penyesatan yang nyata. Nah, jadi teman-teman mungkin harus membedakan. Saya ini bukan ustazah yang berdakwah kepada orang Islam yang memang diwajibkan untuk berlemah lembut, walaupun dakwah itu memang harus berhikmah. Tapi teman-teman berbicara dengan orang-orang Kristen, karena mereka ketika kita bersuara kepada mereka, mereka terkadang memotong, maka terkadang suara saya harus habis. Makanya kalau kalian dengar suara saya sering habis, saya teriak, tercekik, terlolong. Kadang-kadang mereka tuh tidak mau menurunkan suaranya. Tapi saya minta maaf oleh karena itu. Kalau mau tobat itu sama siapa dijumpai? Syahadat boleh. Udah syahadat aja di sini sekarang sebelum saya tutup. Iya, sini. Syahadat itu gimana sih? Udah Bang Milo bantu syahadat Bang Milo. Kamu yakin Kristen tak awalnya? Bayril, dijawab. Di gereja mana sebelumnya Bayril? Karena nggak boleh lu tipu-tipu. Apa? NO. Apa tuh NO? Nama gerejanya di Nias. Gereja NO namanya gereja di Nias. Iya. NO itu apa panjangnya, Dek? Nias Ortodok. Ya nggak tahu. Nama itu yang di atas gereja itu NO. NO. Oke, Bayril. Bisa buka kamera nggak? Soalnya gini, Bang Milo macam mana? Mau dibantu syahadat langsung kah atau kita tanya-tanya dulu? Sebenarnya Sekarang aja, takutnya nanti kalau masalah itu coba belakangan. gini, di dalam Islam itu Bang Bayril ya, harus jelas, harus faham, betul-betul tekad di hati. Dan kamu itu harus meyakini Allah itu Tuhan yang satu, dan kamu juga harus yakin bahwa Allah itu menghantar utusan, dan utusan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kamu menyembah Allah dan meyakini bahwa Muhammad itu utusannya, kamu harus kenal dulu tuh
Gimana kalau belum kenal tapi kamu sudah mengakui, itu menjadi nggak cocok gitu kan? Dia tahu Tenggelam bang, suara bang tenggelam. kalau mau mengenali, mau belajar, mungkin esok saya sedia naik, saya boleh ajarkan kamu, Beryl. Kamu kenal, kamu faham, dan setelah kamu dengar, kenal dan faham, datang keyakinan, maka kamu boleh bersyahadat. Jangan terus-terusan tiba-tiba syahadat, nanti langsung kamu nggak faham apa-apa gitu. Keyakinan itu harus tuntas, harus betul-betul clear. Begitu. Nah yang kedua Bang Milo, kita ini kan tak bisa buktikan kalau ini betul-betul Kristen bang. Ini kan sosial media. Betul-betul. Ya kan, takutnya nanti kan dia kan gini. Kalau betul-betul Kristen, apa yang bisa kami buktikan kalau kamu Kristen? Kenapa? Ketika kamu bersyahadat, kalau kamu adalah orang Islam, itu akan menjelekkan citra Islam. Islam itu tak boleh berbohong, kecuali dalam 3 hal, yaitu menyelamatkan diri kamu, menyelamatkan negara, dan menyelamatkan orang lain. Kamu punya KTP enggak? Kita enggak percaya gitu. Hah? Punya? Beryl, kamu bisa buka kamera enggak? Tapi KTP nggak bisa dipamer, Uni nanti. Enggak, jangan dipamer. Tidak tahu satu sak. Kamera aja buka. Ngarang Islam. Silakan Beryl. Dokap, kalau kamu punya bukti dia Islam, silakan tunjukkan. Nggak usah nuduh-nuduh di sini ya. Kita di sini memberikan hak yang sama kok. Beryl, silakan buka kamera Beryl. Kalau kamu memang betul-betul Kristen, buka kamera, tak perlu takut. Karena kalau kamu berdusta, kamu akan dengar ya, berbohong menggunakan sisi gelar akademis itu dapat pidana. Berbohong untuk menipu dalam agama juga bisa dipidana loh. Hati-hati loh. Silakan Beryl. Kalau kamu berbohong, kamu justru kami akan ini ya. Oke. Kami tidak percaya Beryl ya. Kami tidak percaya sama sekali. Kenapa? Di room Islam ini kami tidak menginginkan orang berbohong untuk menunjukkan kemuliaan Islam, karena itu bukan ajaran Islam. Ya. Oke teman-teman. Oke Bang Milo ya, kita close ya. Teman-teman yang di YouTube, walaupun room Islam ini sangat senang dengan ada orang mualaf, tapi kami tak gampang-gampang percaya. Kami minta bukti kalau kamu Kristen. Kalau kamu bukan Kristen, maka kami tidak bersama dengan kamu. Karena Islam itu tidak berdusta dalam segala hal, seperti yang diajarkan Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Tidak ada. Kalau kamu tidak terdesak, kalau kamu tidak menyelamatkan orang dalam medan perang, kamu tidak boleh berbohong. Tidak ada ceritanya dalam Islam itu kau berbohong. Ketika kau ngaku Kristen, kau Islam, kau sudah murtad, maka bertobatlah kau. Ya, begitu ya. Oke, teman-teman yang di YouTube, kita close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Teman-teman, itulah kenapa saya termasuk orang yang sangat skeptis dengan orang-orang yang ngaku mu'alaf, mau mu'alaf. Itu kenapa saya tidak menjadikan orientasi dakwah saya itu untuk memu'alafkan orang, karena itu urusan Allah dengan hambanya. Makanya saya sering bilang nih, kalau mau mu'alaf cari masjid, cari ini. Tapi kalau ada yang mau mu'alaf di sini silakan, saya tak larang juga. Tapi saya tidak gampang percaya, karena kalau dia bukan Kristen dan dia adalah Islam, lalu kita ikut serta dengan apa yang dia coba, maka kita sedang membantu orang menipu. Ya, begitu. Sudah murtad orang yang lisan itu bisa membuat kita masuk neraka, teman-teman. Hati-hati. Oke, baiklah, saya juga harus istirahat. Pak dan C dengan Bang Milo, mungkin ada Kristen-Kristen yang mau tanya, silakan dilanjut. Saya mau istirahat. Yang wajib berdusta itu apa? Apa nih Kristen itu agamanya apa nih? Agamanya apa? Kristen. Ya, coba satu pertanyaan terakhir nih, mau istirahat, ngantuk saya. Ya, terakhir. Saya mau tanya Uni tentang itu, surganya di Islam sama di surganya di Kristen beda ya. Surga di dalam Islam itu tempat kenikmatan, surga Kristen tempat kenikmatan atau tempat sengsara? Maksudnya mau tanya saya. Saya tanya aja dulu. Kalau surganya orang Islam tempat kenikmatan, surganya Kristen tempat kenikmatan atau tempat sengsara? Itu aja, jawab aja itu. Kalau tempat kenikmatan ya berarti sama.
tempat kedamaian. Saya tidak tanya sama kamu, si Manjunta. Saya tidak tahu definisi damai menurut kamu. Bisa jadi kamu mengganja itu damai menurut kamu. Bisa jadi kamu ngelem damai menurut kamu. Ya, itu subjektif. Yang saya tanya itu adalah surganya Kristen ini tempat kenikmatan atau tempat sengsara? Itu aja, nggak usah ribet-ribet. Tempat sengsara kurang ajar. Ya udah, berarti surganya Kristen tempat sengsara, ya. Itu ya. Surganya Kristen tempat sengsara menurut kawan kalian. Menurutmu gimana, Dokap? Surganya Kristen itu tempat bahagia, tempat kenikmatan atau tempat sengsara? Jawab aja itu. Definisi surga itu adalah tempat menikmati kenikmatan. Di tempatmu ada tempat menikmati kenikmatan nggak? Kalau nggak ada berarti bukan surga, itu neraka itu. Iya, memang menikmati kenikmatan sih, tapi saya masih agak heran juga dengan di ajaran Muslim itu bisa berbuat seks di surga katanya. Itu kan coba kamu tunjukkan di surgamu tidak ada hubungan seksual, karena setahu aku Tuhanmu naik ke surga burungnya masih dibawa. Kecuali kamu mau mengatakan burung Tuhanmu nggak ada fungsinya di surga nanti. Tidak ada. Setahu saya tuh. Ya udah, tunjukkan ayatnya. Setahu aku Tuhanmu menjanjikan 100 istri, Matius 19:29, yang dihilangkan kata istrinya oleh LAI. Bahkan Tuhanmu kawin di surga, ada kawin anak domba di surga. Nggak usah banyak cerita kalian. Jangan kalian sok-sok nggak mau kawin, padahal itulah kerjaan kalian di dunia ini. Banyak kali cara kalian ini mengingkari ajaran Yesus. Yesus menjanjikan 100 istri. Mana pernah Yesus berkata tidak ada kawin di surga? Yang tidak ada itu kawin di waktu kebangkitan. Nggak usah menipu. Saya udah baca kitab kalian semua. Coba tunjukkan kepada saya, Yesus naik ke surga, burungnya dibawa atau tidak? Tubuh kemuliaan. Biji kemuliaannya dibawa nggak? Masih berbiji nggak? Yesus itu masih punya. Saya tanya, malaikat tidak bergender dalam kitabmu aja orang Yahudi percaya malaikat punya bini kok. Nggak usah banyak cerita kau, si Manjunta. Dokap, jawab saya. Yesus itu ketika naik ke surga bawa alat vital nggak? Tidak. Oke, berarti Yesus tidak punya kelamin lagi di surga, teman-teman. Ini ajaran baru nih. Kelamin Yesus ditinggal di dunia. Aduh, menghilang, menciut, aduh Majang, udah pusing aku dah. Udah, kalau kau akui kalau Yesus tidak punya kelamin lagi di surga, ya udah aku bisa apa ya kan? Teman-teman, Yesus tidak punya kelamin lagi. Kalau ada lagunya, Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang jadi gantinya. Ternyata ada lagu baru nih. Yesus tak punya kelamin lagi, karena kelaminnya sudah tinggal di dunia. Yaudahlah ya, aku tidur, aku pusing, aku mikirin kelamin Yesus, sakit kepala aku. Sampai pula Yesus nak ada kelamin lagi. La ilaha illallah. Lanjutlah Mamilo, pusing saya Mamilo, sakit kepala nih. Saya pun harus tidur nih, besok nak jalan jauh. Iya, tidur ini kayaknya. Yaudahlah, tinggalkan aja lah Pak Dance menandar. Assalamualaikum, aku diam aja parkun di sini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.